Pertemuan tingkat pejabat senior ke-20 segitiga karang dari 6 negara resmi digelar di Bali. Pertemuan ini dilaksanakan untuk memperkuat kerjasama regional dalam konservasi laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan peningkatan ketahanan kawasan terhadap perubahan iklim. Terima kasih untuk waktunya. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security atau CTI-CFF mempertemukan sejumlah pejabat tinggi dari 6 negara yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon terkait pembahasan mewujudkan perikanan serta ekosistem yang berkelanjutan. Pembahasan dalam pertemuan tersebut untuk memastikan pengelolaan sumber daya berkelanjutan serta menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah negara-negara segitiga karang. Menurut staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang ekologi dan sumber daya laut yang juga Ketua Delegasi Indonesia Hendra Yuswansiri menegaskan pentingnya komitmen bersama tiap negara. Menurutnya melalui kerjasama antar negara dapat mempercepat capaian target konservasi yang selaras dengan upaya peningkatan ekosistem laut dan penguatan pengelolaan perikanan di tingkat nasional maupun regional. Mulai dari timur Indonesia, kemudian ke timur Malaysia, selatan Filipina, kemudian turun ke Timor Leste, Papua Nugini, dan sampai ke Solomon Island sana, kayak seperti terumbu karang lah, kayak tiga-tiga gitu. Punya kesamaan yang sama, kita dihadapi dengan tantangan tadi, tantangan 2009 para pimpinan kita juga ngomong juga masalah perubahan iklim. Nah sekarang semakin, kalau bahasa Malaysia semakin teruk ya Datuk ya, semakin teruk gitu. Target kita di Paris Agreement itu kan peningkatan dunia itu nggak boleh dari 1,5 derajat Celcius. Jadi 1.5 degree. Jadi itu yang saat ini kayaknya lebih gitu loh. Karena kalau misalnya suhunya semakin meningkat, lautnya semakin panas, nah ini juga salah satunya ya juga, itu pemicu seperti bencana hidrometeorologis. Terlepas dari apa yang ada juga itu yang siklon siklon yang ada juga itu berpengaruh itu. Jadi laut kalau dia semakin panas bisa mempengaruhi juga tata iklim dunia gitu. Menurut Wakil Ketua CSO Malaysia, Datuk Ching Tokim, salah satu poin pembahasan yang dirasa penting terkait adalah manajemen sampah plastik. Karena permasalahan tersebut sudah meluas dan membahayakan ekosistem alam, juga mengancam manusia. Kita melihat juga apa yang berlaku kalau we have been to Sandakan, for example, isu Purnam. Memang plastik besar. Itu menjadi plastik ini kalau ia terurai, kalau dia sampai ke laut, ia akan menjadi isu microplastics. Itu juga menjadi satu ancaman besar kepada perikanan kita. Plastiknya dimakan oleh ikan dan kita yang makan ikan. So isulah kalau isu ini juga, dan kalau CTI boleh juga melihat kolaborasi dengan COPSI, for example, di bawah UNEP, yang boleh juga yang agak sama dia punya tujuannya ke situ. Dan kami menyambut baik apa yang Pak Ibu bincangkan, dan mungkin PRS boleh lihat di mana kita boleh meletakkan juga agenda plastik management ini sebagai satu perkara yang boleh dibincangkan bersama di Tengah Rantau. Diharapkan melalui pertemuan ini menjadi upaya yang dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan dan ketahanan kawasan, serta memastikan pengelolaan sumber daya laut di segitiga karang yang berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa depan. Pemirsa